Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulil sayyidina Muhammad wa maulana Muhammad ibn Abdillah amma ba'du. Tes. Masuk. Belum dinyalain. Coba. Tes satu. Alhamdulillah. Cakap, alhamdulillah. Ya, beginilah kalau penceramah perdana. Ya, alhamdulillah. Marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa pagi hari ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan apa yang bisa saya sampaikan, dan alhamdulillah juga para jamaah yang hadir hari ini semua diberi kesehatan, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat Islam. Harus kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa pagi hari ini kita bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Adapun materi yang akan saya sampaikan pagi ini adalah makna hidup dalam Islam atau makna kehidupan. Sebagaimana kita tahu, hidup ini artinya gerak ya. Hidup ini suatu pergerakan. Menggerakkan dari satu masa ke masa yang lain, dari satu peristiwa yang lain yang di dalamnya terjadi bermacam-macam aneka peristiwa. Ada susah, ada senang, ada sehat, ada sakit, bermacam-macam. Tapi dalam Islam ada 3 makna dalam kehidupan. Yang pertama lah rasa, kedua tahu, ketiga sadar. Kenapa saya katakan demikian, bahwa Islam ini adalah agama yang komplit, yang sempurna. Karena kalau kita tidak punya rasa, kita tidak akan tahu. Kalau kita tidak tahu, kita tidak pernah sadar. Nah, kalau ketiga-tiganya ini kita rangkum dalam kehidupan, itu namanya perasaan hidup. Jadi kalau manusia tidak punya perasaan dalam hidup, ya ke laut aja lah. Artinya, kalau kita tidak punya perasaan. Nah, kalau sudah punya perasaan, artinya kita punya rasa malu. Malu pada siapa? Malu pada Sang Pencipta, sudah pasti. Malu pada siapa? Malu pada sesama kita. Artinya dalam Islam ini kita diajar untuk selalu berbuat baik, harus percaya pada ayat Rasul Al-Quran dan hadisnya. Jadi kalau kita bicara soal rasa, kalau pengertian umum rasa itu adalah satu ungkapan indera ya, ungkapan indera yang kita rasakan. Misalnya dicubit sakit, yaitu indera kita yang merasakan bahwa kita sakit. Kalau kita makan sesuatu yang manis, ya kita akan punya indera rasa. Nah, dari mana semua ini kita rasa? Ini Allah yang memberikan semua pada kita. Jadi rasa dalam pengertian umum ini adalah ungkapan indera kita terhadap saraf. Jadi badan kita ini bergerak terhadap reaksi yang diberikan. Kemudian kalau tahu, apa itu sih tahu? Artinya pada kehidupan ini kita kalau dalam ilmu hukum tahu itu ada 3 ya. Mengerti, memahami, dan merasakan. Jadi tahu dalam hari ini kita benar-benar menyadari, saya tahu karena saya mengalami, karena saya tahu karena saya lihat, saya tahu karena saya menyadari itu benar. Jadi kalau sudah tahu, rasa, tahu, sadar pengertian umum sadar ini kan insaf. Bisa juga sadar ya kita terbangun dari sesuatu yang kita dari tiada menjadi ada. Misalnya kita pingsan, sadar ya, kita sadar terbangun kembali, kita teringat apa yang terjadi pada diri kita. Itulah pengertian umum. Tolok ukur dari semua ini untuk menjadikan kehidupan abadi di akhirat nanti adalah kehidupan di dunia. Jadi kehidupan dunia ini suatu kehidupan yang memberikan kita warna agar kita bisa mencapai apa yang kita inginkan setelah mati. Jadi kehidupan yang kekal, kehidupan yang
abadi adalah kehidupan setelah mati. Nanti dalam surat Al-Isra bisa Al-Asr bisa kita paham itu dari ayat 1, 2 dan 3. Karena yang punya kalau di surat Al-Asr itu demi masa. Masa ini yang punya masa siapa, Pak? Ya Allah yang punya masa. Itu. Jadi kita hidup ini dari ke hari, dari apa yang kita rasakan, patokan kita bahwa Allah Maha mengetahui segala-galanya. Itu pengertian dari rasa, tahu, dan sadar. Dan kita menyadari bahwa semua ini adalah milik Allah. Nah, bedanya kalau kita, mohon maaf, kalau di Islam ya, kita sudah pasti 3 unsur ini melekat pada diri kita. Rasa, tahu, dan sadar. Artinya semua ini Allah beri kepada kita lengkap. Yang saya katakan tadi, kalau kita sudah tahu, kita rasa, kita sadar, kan kita sadar. Nah, ini semua Allah memberi kepada kita supaya kita punya indera yang punya nalar yang menyatakan bahwa semua inilah Allah menciptakan. Nah, bedanya kalau dengan umat-umat lain. Coba kita tanya pada umat-umat Kristiani. Mereka yakin Allah itu esa, satu. Sadar. Tapi mungkin yang tidak punya itu rasa, Pak. Kalau mereka punya rasa, saya yakin mereka akan mengakui. Karena mereka kalau kita tanya, oh paling kencang mereka Pak, Tuhan Pak Esa, pasti. Mereka sadar. Tapi rasa dalam ini bukan rasa yang saya sampaikan tadi. Rasa itu ada di lubuk hati. Jadi karena mereka yang sudah didoktrin sejak lahir bahwa Tuhan itu ada 3, Trinitas ya. Itu udah didoktrin, Pak. Sadar tidak sadar mereka jalani. Ada Allah, ada Putra, ada Roh Kudus. Tapi di satu sisi mereka mengakui bahwa Allah itu esa. Itu jadi rasa yang mereka tidak miliki. Jadi kita bersyukur bahwa Allah memberikan kita lengkap, Pak. Perasaan hidup yang memiliki rasa, memiliki rasa tahu dan memiliki kesadaran. Nah, itu jadi kita harus bersyukur bahwa Islam ini sungguh agama yang paling lengkap dan paling sempurna. Nah, saya juga mohon izin, mungkin saya dan Pak Chandra tidak bisa sampai jam 6, Pak. Mohon izin, Pak. Bukan kami yang pergi, istri. Jadi kami mengantar sebentar. Jadi saya lebih senang dalam sesi ini, Pak Anto, kita mungkin lebih pada sesi kita tanya jawab. Jadi saya lebih senang saya menyampaikan ini mungkin dengan segala kekurangan, tapi saya juga ingin feedback dari bapak-bapak, karena saya juga dalam kutip belajar ya Pak Ustadz. Saya juga belajar, saya ingin masukan. Jadi di forum ini saya lebih senang kita tuh menyampaikan, tapi lebih kita lebih interaktif, supaya apa yang kita sampaikan ini diterima langsung oleh audiens atau jemaah, tapi kita bisa memberikan kembali masukan pada saya khususnya, kira-kira apa yang bisa kita sampaikan, kita diskusi. Jadi saya lebih senang, lebih cenderung kalau dalam forum ini, dalam penyampaian ini, saya lebih senang kita gunakan waktu mungkin 15-20 menit, tapi setelah itu kita lebih banyak dialog, ya lebih sekali kita diskusi. Karena saya juga harus banyak belajar, ya, lebih banyak belajar dari bapak-bapak yang sudah lebih paham ya. Ini ada saudara saya itu Pak Kombes. Pak Kombes ya. Alhamdulillah, terima kasih. Saya tergerak karena beliau duduk, saya dalam pulau saya bilang Pak Anto, Pak Luli, kapan saya bisa duduk di depan? Masa dia doang bisa duduk di depan? Terima kasih. Positif, cakep. Ya, terima kasih Kombes. Jadi itulah Pak yang ingin saya sampaikan, bahwa saya ingin menyampaikan juga banyak peristiwa-peristiwa pada saat saya kecil ya. Saya kecil itu banyak peristiwa-peristiwa Nabi yang saya belajar di kitab-kitab terdahulu ya, Perjanjian Lama itu. Jadi kalau Pak Anto atau Pak Ustaz Rahmat teman-teman nyampaikan, saya nyambung. Karena dari kecil sudah belajar.
Hanya pertanyaan dalam kalau saya pulang nih, salahnya di mana ya? Kisahnya sama. Tapi kemarinnya kok bisa beda ya, bisa berubah. Nah kemarin kata Pak Ustadz Wahyu, saya tanya gimana dalam surah Al-Kahfi ayat 3 apa ya 6 menyatakan gimana orang-orang kafir itu setelah di akhirat nanti. Ternyata menurut Ustadz Wahyu menyatakan bahwa Allah itu maha mengetahui, maha segala-galanya. Allah akan menanyakan pada mereka, kamu yakin bahwa Allah itu esa atau Allah itu punya anak? Nanti mereka sendiri menjawab. Nah jawaban itu mungkin kalau apa yang dia rasakan dunia, ya itulah dia disampaikan nanti mungkin di akhirat. Dia akan menjawab langsung pada Allah. Tapi kalau dia menjawab bahwa Allah itu esa, ya insya Allah. Karena mereka ini dari sama kita Islam kita dari kecil kita di Islam kan kita secara otomatis ya Pak. Sama mereka juga begitu mereka juga gitu. Nah saya ada satu peristiwa baru 2 hari Minggu kemarin ya Pak ya. Nah, hari Minggu kemarin pas saya sholat maghrib, HP saya berdering berkali-kali. Saya udah feeling ini pasti ada yang nggak benar nih. Nah jadi sebelum sempat berdoa, saya angkat telepon. Ternyata yang disampaikan abang saya nomor 5 meninggal. Baru 10 menit yang lalu. Dalam keadaan masih pakai peci, sarung, belum sempat berdoa. Saya duduk sampai sedikit terhenyu ya, namanya gimana ya abang ya. Terhenyu. Tapi ya Allah, disinilah saya diuji. Saya berpakaian lengkap, habis sholat, tapi saya tidak bisa berdoa buat almarhum abang saya. Saya mengucapkan, ya Allah, Engkau maha segala-galanya. Udah. Jadi itu, tapi di luar itu ada sedikit ganjalan. Di satu sisi saya menyerahkan semua pada Allah, di sisi lain, ya itu abang gua juga, artinya gimana ya. Tapi Allah sudah memberikan, ya maha tahu, tapi saya harus juga gobo, artinya saya sudah di jalan saya harus terima keadaan. Kemarin saya tunjuk Pak Luli, saya tunjuk dalam peti, saya bilang Pak Luli bilang, no muslim, iya no muslim. Jadi aja itulah peristiwa-peristiwa gitu, hanya Allah yang tahu. Jadi kembali lagi soal materi tadi, mengapa saya memilih materi ini Pak? Karena saya rasa bahwa dengan saya hijrah, artinya itu tanpa saya sadari Pak, tidak ada bayangan sama saya sama sekali itu Pak. Bayangin Pak, dari kecil saya dididik begitu keras dalam lingkungan Kristen ya, dididik. Tapi tanpa kita sadari ya, tanpa kita rencanakan, Allah memberikan satu hidayah pada saya. Kalau Bapak mau tahu, pada saat saya pertama masuk ke masjid Sunda Kelapa, ya itulah pertama kali saya sholat. Sholat dengan tangan pertama, saya baru bisa baca Al-Fatihah doang, itu aja. Tapi dari situ kita dibuka. Jadi saya bersyukur Pak, saya bersyukur bahwa dalam hidup ini Allah yang mengatur. Jadi kalau saya sudah merasakan, saya punya rasa, saya tahu dan saya sadar. Artinya kalau saya melakukan hal-hal di luar yang Allah berikan ini, saya juga harus introspeksi diri. Ya. Saya harus introspeksi diri bahwa Allah sudah memberi kesempatan pada kita. Hidup ini Pak, memang saya katakan hidup ini kan pergerakan. Pergerakan menuju yang terbaik. Jadi dari satu sisi atau satu masa ke masa lain kita terus bergerak. Kata Ahmad Albar, dunia ini adalah panggung sandiwara. Ya, padahal Allah tidak begitu. Allah sudah menyediakan panggung buat kita Pak. Situ ada Quran, ada hadis, ada segala-galanya. Allah sudah menyiapkan. Nah kita mau pilih panggungnya mana Pak? Panggung Ahmad Albar yang hanya sandiwara. Apa kita mau pilih panggung yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi
kalau kita simak kembali Pak, kehidupan setelah meninggal, setelah mati ini Pak. Jadi kalau dari hari ke hari, kalau kita dengar memang tausiah ini atau kultum ini Pak, memberi kita satu warna Pak. Jadi dari Pak Anto, Pak Luli, Pak Ale dan sebagian teman-teman semua, Pak Rahmat, Pak Tatang kalau udah menyampaikan, saya simak Pak, simak. Ya Allah, ternyata apa yang disampaikan tuh bukan makin kayak saya bilang Pak Anto, kayak makin kecil. Ternyata di mata Allah tuh kita jauh Pak, jauh kita ini mesti harus banyak kita belajar dan harus banyak kita introspeksi diri. Karena di surat Al-Asr tadi di ayat ketiga kita harus saling menasihati untuk mencapai kebenaran, saling menasihati untuk kesabaran. Indah Pak. Kita silaturahmi kita ini saling, di mana teman-teman kita yang menyampaikan kultum itu nasihat buat kita Pak. Kita merasakan bahwa inilah kehidupan yang benar. Jadi sayang kalau kita tidak memanfaatkan waktu ini sebaik-baiknya, ya, di mana teman kita dikasih kesempatan, ya, Insya Allah mungkin di lain waktu saudara saya Pak Haji Chandra, gua maju dah, bisa jadi, ya, amin, ya. Kata Pak Ustaz Rahmat yang seminggu sekali siapin materi, kan Pak Anto, aduh bonyok juga. Tapi sekarang udah dengan saya masuk bisa 2 minggu sekali. Jadi udah alhamdulillah kan. Mungkin bulan berikutnya enggak 2 minggu sekali, mungkin 3 minggu sekali ada teman-teman yang masuk. Yang sebelah kiri saya, sebelah kiri saya ada 2. Jadi ya gitulah Pak. Jadi memang dalam hidup ini kita harus saling memberi ya. Dalam hal memberi ini artinya kita menasihati untuk kesabaran ini. Sabar ini memang kata orang sabar tidak ada batasnya. Jadi kan sebenarnya ada batasnya katanya sabar ini. Padahal sabar ini sebenarnya kan tidak ada ya Pak. Berjalan seperti biasa. Nah, jadi kalau dalam hal ini kalau kita bisa saling menasihati dalam kesabaran, insya Allah Allah mencatat ya. Jadi makna daripada tausiah ini bukan materi yang disampaikan, tapi apa yang kita terima, apa yang kita rasakan, nah kita lakukan. Kita perbaiki hidup kita karena kehidupan ini hanya sementara. Kehidupan ini adalah loncatan, karena tolok ukur hidup ini akan abadi di alam akhirat nanti, mau ada di surganya Allah atau ada di neraka, hanya kita yang menentukan. Tolok ukur kehidupannya itu di sini, berbuat baik, hasilnya pasti baik. Nah, alhamdulillah di usia yang sudah makin ujur, saya Agustus ini saya 72 Pak. Alhamdulillah Pak. Ya Pak? Udah lewat Pak. Alhamdulillah Agustus ini, saya lahir Agustus, tanggalnya nanti aja. Jadi alhamdulillah saya bersyukur sekali. Jadi teman-teman atau jemaah ini indah Pak, kita bangun tidur, sholat, terus kita subuh ke masjid. Alhamdulillah teman-teman kita masih sehat. Coba Pak kita datang masjid, teman kita mana? Masuk rumah sakit. Ya kita doakanlah sahabat-sahabat kita saat ini sedang dirawat, yang sedang kurang sehat, semoga Allah mencabut penyakitnya, diberi kesehatan. Ya mungkin itu Pak sesi pertama ini perdana Pak, jadi saya tidak bisa, mudah-mudahan di kesempatan lagi saya banyak baca lagi akan menyampaikan mungkin lebih materi, mungkin lebih lain lagi. Dan dalam kesempatan ini saya akhiri dulu. Terima kasih semua. Mungkin dalam ada tanya jawab, bukan tanya jawab sebenarnya, ada yang mau disampaikan atau melengkapi, saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya harapkan Pak Anies selalu ada memberikan tausiah di. Amin.
bisa, kenapa nggak bisa saya? Nah, itu merupakan satu motivasi keberadaan saya di depan untuk membawa yang lain-lain untuk berani bisa tampil ke depan. Amin. Dengan rekan-rekan yang seperti Pak Ustadz bilang tadi, itu merupakan ladang pahala saya. Alhamdulillah. Karena Pak, oh Pak Ayu bisa, Iya. bisa. Jadi Iya. motivasi untuk Iya. kita duduk di depan. Amin, Nah, amin. mudah-mudahan lah nanti dari ada Kiai Chandra, dan lain-lain banyak lah kiai-kiai itu di sini cuma belum mau tampil ke depan. Sehingga inilah merupakan amal ibadah kita semua. Amin, amin Pak, amin. Ya. Kemudian kita sama-sama mendoakan di bulan Agustus ini beliau sudah berkurang umurnya lagi. Ya. Lalu umur, tapi bertambah hitungan. Mudah-mudahan beliau selalu sehat dan Amin, amin, amin Rabbal alamin. Ya. Yang kedua, saya mau, tadi kita sudah merasakan, melihat, kita tahu, dan apalagi Sadar. kita sadar. Bagaimana kita menyikapi orang yang sok tahu, Pak? Gimana kita menyikapi? Dia tahu, tapi kadang-kadang dia nggak tahu, kadang-kadang sok tahu, rasa gua tahu gitu. Iya. Bagaimana kita menyikapi orang-orang yang sok tahu? Gitu. Seperti saya, misalnya gini, saya tahu itu madu, gitu. Madu itu obat, gitu. Tapi saya nggak tahu nih, sok jadi, saya ngomong gini, jadi seolah-olah saya sok tahu berkaitan dengan madu. Padahal madu kalau dibawa ke rumah itu pasti ribut. Dan Madu apa nih kira-kira? itu saja penjelasannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Pak Luli bisa bantu jawab tuh yang namanya sok tahu tuh gimana tuh menurut Pak saudara saya Pak Tatang. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, memang kadang manusia itu aneh-aneh. Seharusnya mensikapi apapun itu secara proporsional. Sehingga yang tadinya kita memang nggak tahu, ya bilang la adri. La Atri. Kita ditanya sesuatu, sunnahnya itu jawabnya apa? Kalau memang kita nggak tahu jawabannya, jawab aja la adri. Saya tidak tahu. Itu bagian dari sunnah, Pak. Tapi barangkali orang yang sok tahu ini karena ingin dilihat, karena ingin riak, dia tidak ingin dibilang bodoh. Padahal manusia itu aslinya bodoh. Ada yang ngaku pinter, sombong. Orang yang ngaku pinter itu sombong. Karena hakikatnya kita tadi yang menggerakkan Allah. Jadi kalau kita dibilang sok tahu, itu sombong. Gimana? Saya kira itu. Pak Tatang udah bisa menerima? Ya, Ya. saya terima lah. Gimana? Iya. Terima nikahnya atau? Karena itu perwakilan jawaban dari kakak saya, jadi saya terima. Sebenarnya pengertian kalau dimaksud dengan sok tahu itu kan benar kata Pak Ustadz Luli tadi ya, la atri ya, kita kalau tidak tahu ya katakan tidak tahu. Nanti manusia ini kan susah Pak, kalau dianggap tidak tahu dia merasa diri dia kecil, kata dia, ya kecil, wah dianggap kecil, dia tidak mau merasa dia dikatakan kecil sehingga dia mengatakan ya tadi timbul sok tahu itu suatu sikap yang berlebihan ya, sikap berlebihan yang harus dia tidak tahu tapi dia berkesan seolah-olah dia itu mengerti sehingga apa yang dia sampaikan belum tentu kan jadi benar, bisa dikabur karena dasarnya memang tidak tahu Pak, dasar tidak tahu tapi karena sikap sombongnya tadi timbul, akhir dia menyatakan atau menyikapi diri dia seolah-olah dia tahu. Itulah kesannya kalau sok tahu. Nah, makanya saya katakan
kalau dalam pengertian umum itu kan rasa itu kan indera. Jadi kalau dalam konteks kita keyakinan, rasa itu kan adalah ini rasa yang ada timbul dari lubuk hati, ya. Makanya Pak Ustaz bilang kalau kita syahadat, ya, di mana kita ucapkan 2 kalimat syahadat itu kan lisan, Pak. Ucapan kedua kalimat syahadat lisan, tapi harus kita resapi, ya. Jadi kalau kita sholat juga terburu-buru, rasanya tidak gitu, tidak diresapi, Pak. Karena ada baca Al-Fatihah aja kalau kita buru-buru, Pak. Nanti baca ayat berikutnya bisa blank, Pak. Bisa. Karena kita terkonsentrasi sama pada masalah yang lain sehingga baca Al-Fatihah tadi terburu-buru, tapi begitu baca ayat berikutnya bisa bisa ngawur, Pak. Artinya bisa salah. Bisa satu saat saya baca surat A, tapi dalam perjalanan bisa melenceng. Ya, itu makanya kalau dalam sholat itu kita menyikapi diri kita. Pertama, tenangkan diri dulu, resapin. Nah, udah berdiri dengan tenang. Makanya kalau ada imam yang terburu-buru, saya dalam hati saya suka. Iya suka. Saya kecewa. Kita baru ruku, dia udah sujud. Kita baru sujud, iya. Kita baru sujud, dia udah Allahu Akbar berdiri. Jadi kayak kita saling uber. Ya Allah sayang. Jadi Allah memberikan kita kesempatan. Makanya kalau masa ini Allah yang punya waktu ini kan Allah, Pak. Kalau kita tidak bisa memanfaatkan waktu ini sebaik-baiknya, ya sayang. Mungkin ada lagi yang lain, Pak. Mangga, Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi tambahin aja dari Pak Kombes tentang sok tahu. Ya. Makanya duduk sini Kombes, jangan jauh-jauh. Iya, saya kan kalau suaranya doang. Yang saya tahu, tentang pengetahuan tahu itu ada 3 yang manusia itu. Jadi ada yang tahu, saya yang tahu yang memang udah berpengetahuan sekali. Ada yang setengah tahu, jadi kadang-kadang tahu, kadang-kadang tidak tahu. Nah, ada yang tidak tahu sama sekali. Nah, biasanya kalau orang yang tidak tahu sama sekali itu dia akan bertanya. Tapi kalau orang yang tahu, biasanya dia memberikan informasi yang banyak. Tapi yang setengah tahu ini, yang memang jadinya nanti tadi apa yang Pak Kombes tadi, sok tahu gitu Pak. Jadi dia belum tahu, belum menguasai ilmunya, tapi dia ingin memberikan sesuatu. Jadi apa yang Pak katakan Pak Ustaz Luli begitu. Jadi dia mungkin dia hanya mengetahui tentang dasar atau apanya, tapi dia pengen mau diperlihatkan bahwa dia itu tahu gitu. Padahal sebetulnya dia masih setengah tahu. Jadi memang mendingan orang itu mendingan tidak tahu dan tahu gitu. Kalau tidak tahu nanti dia akan cepat bisa mengetahui karena dia bakal banyak bertanya. Tapi kalau yang tahu ya karena dia udah punya pengetahuan dan bisa memberikan informasi. Gitu kira-kira Pak. Saya tambahin dikit. Siap, lanjut Pak, pelan. Dalam ilmu manajemen mungkin orang manajemen kalau salah ilmu Maslow atau ada 4 sebenarnya Pak. Ada 4 itu masalah. Jadi manusia kita itu ada orang tahu bahwa dia tahu. Jadi saya tahu agama saya jalankan. Ada orang tahu bahwa saya itu tahu, ngerti lah. Ada juga ada orang tidak tahu bahwa dia tahu. Iya. Iya kan gitu ya. Dia tidak tahu bahwa dia tahu. Jadi ini orang malas ini. Malas. Padahal dia tahu bisa ngerjain. Ada ibadah, ada kerja, ada sholat. Yang ketiga adalah bahwa dia tahu bahwa dia tidak tahu. Saya tahu, saya nggak bisa. Ini orang lebih ini mendingan juga lah. Dia mau belajar kan. Saya tidak tahu bahwa saya tahu. Saya tidak tahu bahwa saya tahu. Dirinya tahu. Oh iya. Dirinya nggak punya apa-apa. Kita punya apa-apa kan masih mau dia belajar. Nah yang paling parah itu dia tidak tahu bahwa saya tidak tahu. Gitu. Jadi dia paling parah udah nggak mau belajar, udah nggak mau tahu, udah nggak tahu, jadi tidak mencari mau. Jadi ada 4 kuadran gitu kalau kita sebutnya itu dibagi 4.
baik dia itu kondisi itu di manusia itu selalu ada. Jadi ada orang goblok banget sudah tak tahu, sok tahu tadi ada di situ. Itu saya tambahin aja dari Tuh, tipikalnya begitu Pak Tatang. Maka rekan saya Pak Dadang. Jadi ada lagi satu Pak. Siap. Tahu bulat Pak. Tahu bulat. Tahu bulat. Pak Ustadz ini mangga. Ada yang... Saya tambahin dikit ya Pak. Siap, lanjut Pak. Dari Pak Chandra tadi, Pak Chandra kan tadi bilang orang yang tahu itu mestinya tanya gitu ya Pak. Iya. Nah, itu ada dalilnya Pak. Nabi itu mengatakan sifauli aisu'al. Obatnya bodoh itu bertanya. Iya. Jadi kalau kita nggak tahu itu tanya, jangan sok tahu gitu. Ya, itu. Quran sendiri juga menuntut fas'al ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada orang yang berpengetahuan jika kamu tidak tahu. Jadi kewajiban seorang yang tidak tahu itu bertanya, Pak. Jangan diam saja. Jadi kita bertanya pada orang yang tahu kan Pak? Iya. Itu. Bertanya pada orang yang tahu. Malu bertanya sesat di jalan. Bukan apa aja. Tapi kalau kata Pak Ale, kalau orang banyak nanya itu Yahudi. Kalau Yahudi itu sikapnya dia mempertanyakan pertanyaan. Jadi bukannya tinggal tahu dia nanya, tapi itu tadi sebenarnya dia tanya. Pertama Dia nguji tuh. nguji, mau ngetes. Kedua dia mau ngecilin orang yang ditanya. Gitu. Ketiga iseng dia. Gitu. Pertanyaannya aneh-aneh. Contohnya di surat Al-Baqarah tentang disuruh nyari sapi. Sapi yang bagaimana? Laki perempuan? Warnanya bagaimana? Begitu udah ketemu, oh modelnya begini, modelnya begitu. Tanya terus. Jadi kalau misalnya iya, mempertanyakan pertanyaan gitu loh. Jadi kalau dia nanya memang nggak tahu, ya wajar, kan disuruh nanya kan gitu. Tapi kalau dia memang dia tahu sedikit atau mungkin dia tahu, dia ngetes, dia apa, nah itu gawe-gawenya dia itu. Iya, jadi mempertanyakan pertanyaan, mempermasalahkan masalah. Kita kan sering tuh ngeriung dalam satu kesempatan membicarakan sesuatu, kita mau cari solusi. Tapi ada orang yang selalu mempertanyakan masalahnya gitu. Semangatnya nggak sama, bukan semangat solusi. Nah, kayak gitu-gitu itu yang kategorinya kata Pak Tatang tadi ya. So tahu, ada yang ini, ada yang pokoknya gue paling bener dah, yang lain salah, kan ada yang begitu ya. Nah, berkaitan dengan apa yang disampaikan Pak Rudi tadi, seorang mubalik pun kalau dia ditanya dia nggak tahu, dia bilang saya untuk yang itu belum paham, nanti coba saya cari. Nah gitu ya, itu bagus. Kenapa? Karena semua mubalik di depan juga kadang orang Pak ada nggak taunya gitu, ada nggak taunya. Jadi memang benar-benar ya, kalau misalnya kayak Pak Anies bilang tadi ya, saya bisa sampaikan segini. Jadi yang saya pahami, monggo misalnya mau ada yang nambahin, nah itu adalah sikap daripada nggak melambungkan apa yang kita punya gitu loh. Kita tahu segini gitu loh. Mungkin kalau ditambahin lagi supaya apa? Supaya ilmu kita nambah terus gitu. Dengan ilmunya nambah kan orang bisa makin bijaksana sebenarnya Pak. Karena melihat beberapa cerita yang saya pernah dengar, ada seorang ulama waktu dia baru pulang dari Arab, lagi habis belajar gitu ya, dia keras gini-gini, tapi begitu dia pelajarin lagi, dia ketemu lagi sama orang banyak, ternyata ada kembangannya nih, akhirnya makin lama makin bijaksana gitu. Dan apa yang dia tahu nambah lagi ilmunya, akhirnya makin bijaksana, akhirnya dari tadinya keras banget, akhirnya jadi bijaksana, menempatkan pada posisinya yang sebenarnya gitu. Kira-kira gitu ya tambahan dari saya. Ya,
Saya tambahin dikit nih Pak. Siap. Jadi manusia itu ya, mungkin kata-kata bijak atau habis kali ini. Apa ya? Orang pintar itu, pintar dalam apa aja? Teknik, dalam orang merasa pintar lah. Itu dekat dengan kesombongan. Ya. Sangat dekat dengan kesombongan. Yaitu kayak itu tadi, pulang dari arah merasa selalu pintar. Padahal, nah disitulah kita ada pembatasan akan makin tua makin menunduk, ya, Iya. makin ilmu makin menunduk, nasihat-nasihat orang menunduk. Ya. Karena ilmu orang pintar itu, saya percaya bahwa itu dekat dengan kesombongan. Kesombongan itu adalah takabur, akhirnya apa dia merasa diri benar. Betul. Atau dalam konteks Islam langsung membid'ahkan, misalnya langsung kafir gitu kan. Jadi tidak seperti Ustaz yang membangun kita tadi, ternyata ada ilmu lain yang bisa berubah dia. Iya. Karena kan itu Pak. Jadi manusia itu ada sifat manusia itu, orang merasa pintar Pintar ya. Betul. dekat dengan sesuatu. Betul. Jadi kalau Pak Anies tadi sampaikan, hidup ini perjalanan di berjalan Pak. Nah, dengan ilmu yang segini, dia ilmu yang segini dia jalan, sangat merugi kalau dia nggak tambahin ilmunya kan gitu. Nah, Betul. pada akhir perjalanan nanti ilmu kita cukup, Iya. gitu. Kita bawa bekal yang cukup buat balik kampung akhirat misalnya gitu. Mungkin nambah Siap. sedikit dari Pak. Jadi sekarang ini ada istilah juga ya, Ya. kita dengan kepikiran sendiri. Ya. Jadi ada istilah yang tajam jangan melukai, pintar tidak menggurui, ya kan? Cepat jangan mendahului. Dan tiga inilah harus menjadi pegangan kita bahwa tadi jangan tahu, jangan pintar, itu tiga pegangan itu untuk kita menjalani ilmu yang kita pegang. Jadi tajam jangan melukai, pintar jangan menggurui, cepat jangan mendahului. Kenapa cepat mendahului? Waktu sekarang ini Pak, yang berhenti di depan saya ini segala nasi sosial, kakak saya wajib dulu di belakang. Saya tidak boleh mendahului beliau. Karena beliau lebih senior dari saya. Cakep. Alhamdulillah. Kata saya menghormati senior saya dulu. Jadi alhamdulillah dengan adanya beliau di situ, mudah-mudahan semua ini mendapat pahala dari Allah SWT. Amin. Ya, memang kalau yang saya sampaikan tadi memang konteksnya kan dalam pengertian rasa, tahu dan sadar kan konteksnya dalam kita beragama ya Pak ya, dalam kita mengabdi kita diri kita pada Allah. Artinya kalau kita sudah rasa, tadi saya katakan rasa, lari kan kita pasti tahu manis, ya kita rasa. Karena kita rasa kita tahu, oh manis berarti ada yang membuat, menjadikan. Nah kalau sudah rasa dan tahu, kita sadar siapa yang membuat mangga ini manis, berarti penciptanya. Jadi kan konteksnya itu saat tahu, rasa dan sadar ini membawa kita dalam satu skop pemikiran bahwa Allah itulah maha segala-galanya. Allah yang memberikan kita kesadaran bahwa alam sadar kita mengatakan memang Allah ini pencipta, Allah ini maha segala-galanya. Nah, kalau saya tidak punya rasa itu tadi Pak, yang saya katakan Tuhan Allah itu esa, iya sadar, tapi kenapa ada yang lain? Nah itu. Nah, karena rasanya nggak nyala. Iya, gitu. tidak nyambung apa memang tidak mau nyambung, apa memang begitu kuncinya, ya walau alam lah. Sebelum saya akhir mungkin Pak Ustaz bisa tambah dikit. Cakep mangga nuhun. Siap, lanjut Pak Aleh. Giliran nih. Terima kasih Pak Anies yang itu apa namanya serinya atau tasiahnya dalam hal ini kita ini memang harus punya rasa yang kuat ya dalam kehidupan ini. Nah berkaitan dengan itu ada satu hal barangkali yang belum terungkap bahwa manusia itu
nggak bisa dibilang lain bahwa bisa ini, bisa itu, tahu ini, tahu itu, gitu. Nggak bisa Pak. Pasti kita ini terbatas. Bahwa kalau Rasulullah memang sudah dinyatakan bahwa Al-Quran itu memang Rasulullah kan. Jadi kalau mau nanya bagaimana Al-Quran cara melaksanakannya, ya dari Rasulullah kan. Karena beliau kalau kita bilang ya Al-Quran yang berjalan gitu. Tapi manusia yang lainnya terbatas. Makanya ada ahli tadi Pak Jerman, ada ahli teknik gitu kan, seperti Einstein dan ahli listrik. Tapi yang lain nggak bisa. Tapi Einstein nggak bisa juga yang lain. Ada ahli James Watt, gitu kan ya, memang ahli tenaga uap kan gitu. Dia menciptakan tenaga uap. Ahlinya di situ, tapi yang lainnya. Nah, oleh karena itu tadi bahwa kita jangan sok tahu, gitu kan, balik ke situ. Karena kita bersifat terbatas, maka kita harus menyadari bahwa saya ilmunya di bidang ini. Makanya kan dalam hal ini kita juga sudah membagi gitu kan, seperti pagi itu yang disampaikan gitu kan Pak Luli gitu ya, kemampuan lebih tingginya lebih ada gunanya di situ. Saya begitu ditanya yang lain gitu kan, tidak langsung serta merta saya tahu itu karena pasti ada yang kata. Nah, dengan hal itu, menyadari itu, maka kita berbagi gitu kan. Kita berbagi dengan kesadaran bahwa kita itu ada kelemahan. Jangan sok tahu tadi, karena kalau kita sok tahu pasti temannya setan. Temannya setan ya. Sombong. Iya. Diajak sama mereka kan gitu kan. Lalu untuk sok tahu. Seperti itu. Ya mungkin sering saya ngomong ini gitu kan, ya seolah-olah sok tahu juga kan. Tapi ya berusaha gitu kan, selalu mengingatkan diri saya sendiri juga gitu. Amin. Itu yang sering terungkap. Kalau misalkan saya sedang duduk di depan juga begitu gitu kan, ditanya sama Pak Tatang gitu, yang sama Pak Anton, ini belum jauh banget ya. Iya. Ini kurang mumpuni ilmu saya kan gitu kan. Ya, makanya saya kalau sampingnya ada Pak Rama, saya lempar gitu. Pak Rama bagaimana nih gitu kan. Dan itu Pak kira-kira mungkin kita Pakai lengkap. Baik. kita menyadari bahwa kita Terbatas. Pak Anies, yang terakhir, saya maaf saya tadi yang dari awal itu membahas di saudara-saudara kita di Kristen tadi kan sempat kita. Sebenarnya mereka tahu ya, mereka sadar. Iya, Pak, betul. Yang dalam bahwa semuanya itu Esa. Saya mungkin Pak Anies sama tahu, cuman yang informasi secara umum ke kita di dalam saudara-saudara kita Kristen itu juga masing-masing dominasi itu berbeda jumlah ayat kitabnya itu ya. Iya. Katolik kalau nggak salah 73 ayat surat, 73 surat. Protestan itu hanya 68 surat. Padahal mereka bisa masih mereka sama-sama belum lagi dominasi lain Anglikan atau alasan, tetapi yang dominasi yang dunia yang besar kan Protestan dengan nah jumlah suratnya itu kan berbeda. Kayak Al-Quran kita 124 surat gitu ya. Kalau Katolik lebih banyak kayaknya, lebih banyak dia 73 surat. Ya itu tadi yang disampaikan oleh Anies. Mestinya sih mereka sadar bahwa itu ada perbedaan dalam konteks agama yang sama gitu ya. Tapi karena doktrinasi itu tadi, ya saya hanya ingin tahu di lingkungan mereka kira-kira apakah jadi diskusi gitu gimana? Apa memang tidak berbeda ya antara Kristen dan Katolik? Nah, kalau mereka menyadari perbedaan, mereka menyadari ada perbedaan antara mereka ya. Tapi mereka tidak mau mempermasalahkan. Jadi mereka jalan apa adanya gitu. Masing-masing
masing-masing. Maka saya bilang karena mereka itu apa? Kita mereka kan itu karangan, Pak. Beda kita, Al-Quran kita kan wahyu yang turun. Kalau dia kan karangan, Pak. Makanya kalau kita ada Injil karangan Santo Yohanes, karangan Santo ini. Jadi kalau karangan kebenarannya, ya saya dalam tanda saya dulu kecil kan di SD ada mengarang kan, Pak. Saya selalu dapat poin 6, nggak pernah lebih tuh karena nggak bisa ngarang. Gitu loh, Pak. Nah, ya sama-sama. Terima kasih Pak Alim. Memang sebelum akhir memang terbatas ya Pak, kemampuan saya terbatas. Terus terang saya itu bikin 3 lembar Pak, banyak. Tapi kenapa nyampein kenapa jadi buyar? Nah, itulah kemampuan Pak. Kemampuan Pak. Jadi kalau ini memang surat mau tandangkan Pak RW, Pak Luli, ini Pak RW ada. Itulah bedanya, apa enaknya Pak, sama-sama pengurus warga. Kita ada jalur yang sama. Di masjid pun beliau mau tanda tangan. Enak kan Pak? Ya. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, kalau ada yang kurang saya mohon maaf. Itulah kelemahan saya. Kalau memang ada yang bisa diterima, itulah memang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Kita akhiri dengan doa majelis. Subhanallah wal bihamdi, Allah ilaha wa ilaha illallah wa sallallahu wa la ilaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.